Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kita mau memasuki bulan-bulan pemilihan kepala daerah, jadi kami di sini membantu teman-teman sekalian mengenai pemilihan kepala daerah yang bukan lagi menjadi rahasia bahwasanya adanya sogok mensogok. Jadi kami di sini mencoba merangkumkan dari beberapa ustadz-ustadz kita. Tentu mereka mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Juga kami sampaikan dari Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Selamat mendengarkan. Saya tidak sepakat dengan kalimat ambil uangnya, tinggalkan partainya atau tinggalkan orangnya. Itu nggak benar, kurang sempurna. Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'an rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari Sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau nikah aja itu nggak sembarangan. Nikah ini hanya teman anak menikah sama perempuan itu jadi teman anak aja, nggak ada urusan sama orang. Itu aja disuruh teliti. Salah satu cara tip mencari seorang pasangan hidup itu dengan melihat temannya gitu, dengan siapa dia berteman. Kalau temannya orang-orang soleh, insya Allah orang baik gitu. Tapi kalau temannya ternyata peminum, ini jangan lah. Oh tapi dia orang baik, enggak, dia baik tapi sohibnya nggak baik. Takut nanti dimanfaatkan sama sohib-sohibnya dia nanti. Dalam kepemimpinan pun itu lebih utama sama. Dalam urusan yang kecil aja kita diperintahkan untuk melihat temannya seseorang. Bahkan al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi SAW ya, seorang itu ikut agama teman baiknya. Siapa jadi teman baik dia? Siapa yang jadi pendamping dia? Siapa yang jadi pendukung dia? Kalau ternyata memang kita lihat bukan orang-orang baik ya sudah, paling enggak itu jadi alasan kita di hadapan Allah ketika ditanya kenapa kamu milih fulan. Ya Allah, aku lihat temannya baik, aku memang kan nggak tahu lebih dalam. Mudah-mudahan itu menjadi alasan kita tatkala kita memang harus memilih, dan kita sampaikan itu apabila kelak akan ditanya oleh Allah SWT. Kita jelang pilkada, Tuan Guru. Apa pesan untuk para calon yang berlaga ini, Tuan Guru? Pilkada adalah ajang kebahagiaan karena dia namanya pesta demokrasi. Masya Allah. Dalam pesta demokrasi yang namanya pesta kita berbahagia. Berbahagia karena sebagai calon pemimpin mereka nanti akan menjadi orang yang pertama mendapat naungan di padang mahsyar ketika yang lain kepanasan. Kalau adil. Kalau adil. Imam adil, insya Allah. Ini saran saja bagi semua calon, juga tim-tim suksesnya ini, tunjukkan saja kualitas masing-masing. Gak usah jatuhkan orang lain. Karena mencari-cari kesalahan orang lain ini hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Tunjukkan kualitas kita bagaimana, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini yang tidak termasuk dalam semua itu, jangan ikut-ikutan ya, nggak perlu. Hari hanya antum mau jomblo, silahkan coblos saja, selesai. Habis itu pulang tidur ya, atau kerja yang lain. Nggak usah dari sekarang tulis macam-macam ya, perkataan ini perkataan itu, ikutin dilakukan, sibuk mengikuti berita, apalagi ibu-ibu ini ya, nggak perlu. Teman sekalian, di sini saya akan mencoba membantu membacakan Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum suap atau riswah pada saat pemilu. Ini saya scroll aja. Ini agak panjang ya teman-teman sekalian. Jadi saya bantu untuk membacakan Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Adapun sikap yang harus dilakukan adalah menolak uang tersebut dengan tidak menghiraukan ejekan atau perkataan dari orang lain yang menganggap sebagai orang yang sok suci. Jika setiap masyarakat sadar untuk menolak uang suap, maka kebenaran di antara manusia pun dapat ditegakkan.
Demikianlah fatwa tarjih Muhammadiyah. Mungkin teman-teman bisa lihat lebih lengkap di fatwa tarjih Muhammadiyah, juga ada aplikasinya ya. Semoga bermanfaat.